はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。O genki desu ka? Kito genki desu ne. Hai, minasan. Ini adalah episode ke-17 dari Happy Nihongo dalam pembelajaran bahasa Jepang dasar 1. Nah, seperti teman-teman lihat di layar, judul pada kali ini adalah perbedaan kata arimas dan juga imas, atau lebih tepatnya perbedaan penggunaan kata arimas dan juga imas. Jadi kata ini sama-sama memiliki arti ada ya, atau untuk menunjukkan keberadaan suatu benda atau seseorang. Nah, atau benda hidup dan benda mati ya. Kata arimas dan juga imas. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita akan ada penjelasan di slide berikutnya. Jadi pada episode ke-17 kali ini kita akan belajar tentang perbedaan antara kata arimas dan imas. Jadi teman-teman, mari kita langsung cek slide berikutnya. Oke, minasang, ini adalah slide berikutnya. Seperti biasa, kita akan menghafal beberapa atau mengucapkan beberapa kosakata baru bahasa Jepang. Nah, di episode ke-17 kali ini dia beberapa kosakata baru bahasa Jepangnya. Kita lihat yang paling atas, yang pertama ada otoko no hito, itu huruf kanjinya, yang tengah adalah cara bacanya ya, otoko no hito, dan yang paling kanan artinya laki-laki. Kemudian selanjutnya onna no hito, artinya perempuan, berikutnya otoko no ko, anak laki-laki, berikutnya onna no ko, anak perempuan. Kemudian berikutnya yang bawah ada inu, yang artinya anjing, kemudian ada neko yang artinya kucing, kemudian ada ki artinya pohon, dan terakhir ada sakura artinya bunga sakura. Jadi itu huruf kanjinya ya, sakura, bunga sakura. Oke, minasang, kita sudah membaca atau melafalkan beberapa kosakata baru bahasa Jepang di episode ke-17 kali ini. Jadi mari kita cek slide berikutnya, langsung ke pembahasan perbedaan kata imas dan juga arimas. Mari kita cek. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya. Nah, ini penjelasan mengenai perbedaan penggunaan kata imas dan juga arimas. Perlu diketahui artinya sama-sama ada ya, untuk menunjukkan keberadaan. Arimas artinya ada. Nah, kalau kata arimas, ini ada penjelasannya ya, dipakai untuk benda-benda yang tidak bernyawa, ataupun kalaupun bernyawa, tapi tidak dapat bergerak sendiri. Seperti itu. Misalnya saya kasih contoh aja ya, itu ada ki, pohon. Maka untuk menunjukkan kalimat ada pohon, itu disebutkannya adalah ki ga arimas. Jadi bukan ki ga imas, meskipun pohon makhluk hidup ya, tapi dia tidak bisa bergerak sendiri. Jadi tetap menggunakan kata arimas. Kemudian yang paling bawah ada kata imas. Nah, kalau imas dipakai untuk kehadiran benda-benda yang bernyawa dan dapat bergerak sendiri tentunya, nah seperti manusia dan binatang. Jadi, mari kita cek slide berikutnya lebih detail lagi. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya. Lebih detail lagi ya, saya akan memberikan contoh kalimat menggunakan kata arimas. Arimas artinya ada. Nah, kita lihat di sini ada 3 contoh ya, 3 contoh kalimat. Dari yang pertama kita baca sama-sama, itu ada huruf kanji dan hiragana dan katakana. Di bawahnya cara bacanya ya. Yang nomor 1, kemudian yang paling kanan, yang di dalam kurung adalah artinya. Mari kita baca sama-sama. Nomor 1, watashi no heya ni komputa ga arimasu. Komputer itu komputer ya, benda mati, dan tentunya tidak bisa bergerak sendiri, maka menggunakan kata arimas. Watashi no heya ni, di kamar saya, komputer ga arimasu. Ada komputer. Jadi ada komputer di kamar saya. Kemudian yang nomor 2, Kyoto ni koen ga arimasu. Koen artinya taman ya. Jadi ada taman di Kyoto, atau ada taman di daerah Kyoto. Kemudian yang ketiga, Nihon ni sakura ga arimasu. Sakura, bunga sakura ya. Jadi artinya ada bunga sakura di Jepang. Kenapa sakura? Kan makhluk hidup. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bunga sakura atau sebuah tanaman ya, dia makhluk hidup tetapi tidak dapat bergerak sendiri. Seperti itu. Jadi tetap menggunakan kata arimasu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nihon ni sakura ga arimasu. Jadi bukan Nihon ni sakura ga imasu. Jadi tetap menggunakan kata arimasu karena
Bunga sakura tidak dapat bergerak sendiri meskipun makhluk hidup. Jadi nihon ni sakura ga arimasu. Ada bunga sakura di Jepang. Oke, minasang, di slide berikutnya kita langsung menuju ke kata imas ya. Berikut dengan contoh-contohnya. Mari kita cek. Baik, minasang, ini adalah slide berikutnya. Kali ini contoh kalimat menggunakan kata imas. Imas juga memiliki arti ada ya. Oke, teman-teman, kita lihat langsung ke nomor 1. Kita baca sama-sama. Uketsuke ni otoko no hito ga imasu. Artinya, ada seorang laki-laki di meja informasi atau meja resepsionis macam itu ya. Uketsuke ni otoko no hito ga imasu. Ada seorang laki-laki di meja informasi. Yang nomor 2 contohnya, watashi no heya ni ototo ga imasu. Ada adik laki-laki saya di kamar. Watashi no heya ni ototo ga imasu. Kemudian yang nomor 3, daidokoro ni haha ga imasu. Ada ibu saya di dapur. Daidokoro ni di dapur haha ga imasu. Ada ibu saya. Untuk menyebutkan nama anggota keluarga sendiri ya, teman-teman tentu masih ingat ya. Pernah dipelajari di materi-materi sebelumnya. Haha artinya ibu. Ibu-ibu untuk menyebutkan anggota keluarga diri sendiri. Oke teman-teman, dapat dipahami ya perbedaan kata arimas dengan imas. Dari ketiga contoh kata imas ini, semuanya menggunakan kata imas, tentunya karena memang makhluk hidup semua, yaitu manusia, dan dapat bergerak sendiri tentunya. Dan kalau untuk pohon atau semacam tanaman, meskipun makhluk hidup, karena tidak dapat bergerak sendiri, tetap menggunakan kata arimas ya, jadi bukan menggunakan kata imas. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai segitu saja untuk penjelasannya. Di slide berikutnya, kita langsung menuju ke latihan soal bahasa Jepang. Mari kita cek. Oke teman-teman, ini adalah slide yang terakhir, yaitu latihan soal bahasa Jepang, yang tentunya berkaitan dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Oke teman-teman, seperti biasa ada 4 soal ya. Di sini tugas teman-teman adalah menerjemahkannya ke dalam bahasa Jepang. Dan nanti jawabannya silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nomor 1 kita baca sama-sama. Ada seorang perempuan di meja informasi. Tadi sudah diketahui ya, meja informasi dalam bahasa Jepang uketsuke. Atau semacam meja resepsionis ya, atau tempat resepsionis macam itu. Ada seseorang perempuan di meja informasi. Ingat ya, seorang perempuan berarti makhluk hidup dan tentunya dapat bergerak sendiri. Adanya menggunakan kata apa yo? Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Yang nomor 2, ada seorang anak laki-laki di taman. Nah, taman tadi juga udah kita sempat baca ya. Taman itu koeng. Jadi, ada seorang anak laki-laki di taman. Silakan teman-teman terjemahkan di kolom komentar juga. Kemudian yang ketiga, apakah ada bunga sakura di Indonesia? Nah, ini kalimat pertanyaan ya. Teman-teman tentu harus ingat untuk membuat kalimat pertanyaan dalam bahasa Jepang, di akhirnya ditambahkan kata titik. Ayo, silakan teman-teman yang masih ingat jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Ada gak sih bunga sakura di Indonesia? Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Kemudian yang nomor 4, yang terakhir, ada kucing di rumah. Nah, kucing tadi udah kita pelajari di kosakata baru bahasa Jepang ya, yaitu neko ya, untuk bahasa Jepangnya kucing. Jadi ada kucing di rumah. Silakan teman-teman terjemahkan ke semua kalimat bahasa Indonesia ini, ada 4 ya, ke dalam bahasa Jepang. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman, mungkin untuk materi episode ke-17 kali ini cukup sampai di sini saja. Apabila ada kekurangan, mohon maaf, dan teman-teman, saya sangat berharap teman-teman memberikan saran dan kritik, dan silakan tuliskan di kolom komentar juga. Selain jawaban dari teman-teman, silakan juga tuliskan saran dan kritik dari teman-teman demi kemajuan channel YouTube Happy Nihongo ke depannya. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung channel YouTube kami dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Dan tentu jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Baik teman-teman, kalau begitu saya pamit. Kore de owari desu.
日本語の勉強を頑張ってください。この動画を見てくれて本当にありがとうございました。じゃあ次の動画でまた会いましょう。